Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Haikal, Mas Fadli, Mbak Bivitri, dan Bapak Ibu sekalian, para presenter yang diberikan amanah oleh Pusako untuk menyampaikan papernya pada KNHTN ke-8 kali ini. Paper yang akan kami sampaikan ini erat kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mas Rizky, yaitu ini berkaitan dengan pasangan calon tunggal atau satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah khususnya tahun 2024 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pilkada sudah menjadi bagian dari pemilu sejak putusan MK tahun 2019 yang lalu. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal ya, di tingkat daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, pilkada itu sendiri sudah dijalankan sebenarnya 2004, tapi kemudian menjadi pilkada serentak sejak 2015. Kemudian secara bergelombang sampai pada pilkada terakhir kemarin 2020. Nah, yang akan kita hadapi ini 27 November nanti adalah pilkada serentak nasional pertama di Indonesia. Jadi yang sebelumnya itu serentak bergelombang, sekarang kita akan menghadapi pilkada serentak secara nasional untuk pertama kali di Indonesia. Nah, ada fenomena menarik, saya kira ada dua fenomena menarik dalam pilkada 2024 ini. Yang pertama tadi sudah disinggung bahwa pilkada 2024 ini akan dilaksanakan oleh seluruh daerah. Ada 545 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Dibandingkan dari pilkada sebelumnya, ini adalah jumlah terbesar karena 2020 kita lihat ada 270 daerah. Itu semakin kecil sejak dimulainya pilkada serentak pada 2015 yang lalu. Nah, untuk pilkada 2024 ini ada lebih dari 1.500 pasangan calon. Ya. Jadi ini satu fenomena luar biasa menurut saya, karena kalau kita baca hasil kajian Bawaslu bahwa pilkada serentak 2024 ini tingkat kerawanannya jauh lebih tinggi dari pilkada pemilu 2024. Jauh lebih tinggi tingkat kerawanannya karena yang bersaing itu semua kepala daerah. Seluruh daerah itu bersaing. Jadi jauh lebih tinggi tingkat kerawanannya. Nah, fenomena yang kembali terulang dalam pilkada 2024 ini adalah adanya pasangan calon tunggal yang tadi sudah disinggung, ada 37 pasangan calon tunggal. Kalau kita lihat sejak 2015, sejak putusan MK keluar pada 2015 tahun di nomor 100 itulah mulainya pilkada serentak itu diwarnai dengan adanya pasangan calon tunggal. Jadi kalau pilkada sebelumnya kita tidak mengenal itu. Jadi Mahkamah Konstitusi berkontribusi terlaksanakannya pemilihan calon tunggal sejak 2015. Dan itu angkanya meningkat terus. Ada 3 pasangan calon di pilkada 2015, kemudian 9 di 2017, lalu 15 di 2018, 25 di 2020, dan di 2024 ini kita akan menyaksikan 37 pasangan calon bersaing dengan kolom kosong atau dengan kotak kosong. Nah, apa yang kemudian muncul dari fenomena ini, yakni ada beberapa kondisi yang kita lihat. Yang pertama, semakin menguat pandangan bahwa pemilihan satu pasangan calon dalam pilkada itu sebagai sesuatu yang tidak demokratis. Bahkan seorang hakim MK dalam putusan di 100 itu menyatakan ini pilkada dengan satu pasangan calon itu sama halnya dengan pemilih dihadapkan pada pilihan yang artifisial, yang semu. Karena dia memilih di antara dua, yang satu manusia, yang satu kotak kosong. Kemudian yang kedua muncul yang namanya gerakan menangkan kotak kosong. Dan ini sudah
terjadi bukan hampir ya, di banyak daerah. Bahkan di Sumatera Barat ada satu daerah yang itu nanti juga akan memilih pasangan calon tunggal. Itu ada banyak daerah yang ada pasangan calon tunggal yang muncul gerakan menangkan kotak kosong. Ada di Brebes, di Banyumas, Surabaya juga, Ciamis, kemudian di Tarakan dan yang lain-lain. Jadi ini menunjukkan adanya public obedient terhadap pengaturan pemilihan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian yang juga muncul adalah putusan MK nomor 100 yang awalnya itu dimaksudkan sebagai way out atau jalan keluar atas kondisi legal vakum yang ada dalam Undang-Undang Pilkada itu. Semangatnya seperti itu, tapi faktanya justru ini menjadi way in, ya, menjadi jalan masuk, menjadi pintu masuk bagi partai-partai politik untuk berkoalisi secara gemuk hanya mengusung satu pasangan calon. Nah, itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan setidak-tidaknya bagi kami, ya, apakah pengaturan pemilihan satu pasangan calon dalam Undang-Undang Pilkada ini sungguh-sungguh sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau belum. Walaupun itu sudah dikeluarkan putusan MK nomor 100 2015 yang lalu. Nah, melalui penelitian yuridis normatif tentunya karena ini kajiannya aspek yuridis, dengan melihat beberapa bahan hukum primer dari sumber data sekunder, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lalu Undang-Undang Pilkada, dan 2 putusan MK, putusan 072 sampai 073, dan putusan MK nomor 100 2015, ada 2 temuan yang mungkin penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100, dalam pertimbangan hukumnya itu dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu hanya yang diikuti hanya oleh satu pasangan calon, itu baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhinya syarat paling sedikit 2 pasangan calon. Jadi syaratnya itu ada usaha sungguh-sungguh agar pasangan calon yang memenuhi syarat itu minimal 2 pasang. Kemudian artinya MK sebenarnya tidak menginginkan pemilihan satu pasangan calon dalam pilkada bila belum ada usaha itu, usaha yang sungguh-sungguh. Nah, sayangnya di bagian berikutnya dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu, syarat telah diusahakan dengan sungguh-sungguh yang dimaksud dalam putusan MK itu ternyata tidak menunjukkan kesungguhan usaha. Kenapa? Karena MK itu hanya mengatakan yang sungguh-sungguh itu kalau ketentuan dalam pasal 49 dan pasal 50 yang mengatur tentang proses pendaftaran itu sudah dijalankan semua. Dari pasal 1 sampai pasal 9. Yang di dalamnya itu salah satu ayatnya itu mengatur tentang adanya penundaan pilkada untuk waktu 10 hari. Nah, dengan penundaan pilkada yang paling lama 10 hari ini, maka dipastikan peluang untuk pasangan atau warga negara lain mendaftarkan diri di masa penundaan itu sudah tertutup khususnya bagi pasangan calon perseorangan. Jadi ini hanya terbuka untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Mereka yang ingin maju melalui perseorangan, jelas sudah tertutup kesempatannya. Karena pasangan calon perseorangan itu kan harus menyerahkan dokumen syarat dukungan itu dalam waktu 28 hari sebelum pendaftaran dimulai. Nah, ini kalau ditunda, kapan dia harus menyiapkan dokumen syarat dukungan itu? Jadi, dari sisi perlakuan yang adil, kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 072/073, ada satu syarat untuk bisa pilkada itu dilaksanakan secara demokratis, harus
berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. Nah, salah satu asas pemilu itu berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri bagi pasangan calon perseorangan, itu tertutup dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 49 dan pasal 50 yang kemudian tidak dielaborasi lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi mengenai usaha yang sungguh-sungguh itu. Kemudian yang kedua yang kita ingin sampaikan dari hasil telaah secara terhadap peraturan perundang-undangan itu adalah bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015 itu juga menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, ya, itu sudah ditentukan caranya, yakni dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dalam surat suara. Apa yang kita lihat hari ini, tidak ada surat suara itu memuat pilihan setuju atau tidak setuju. Yang ada foto pasangan calon dan kolom kosong. Padahal ini adalah amanah yang dituangkan secara tegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 itu. Yang dilakukan berdasarkan undang-undang juga. Jadi undang-undang pilkada itu di pasal 54C ayat 2 menunjukkan pengaturan yang sesungguhnya tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menurut hemat kami, pemilih itu sudah dipaksa untuk memilih sesuatu yang menurut pandangan Austin Reni bahwa pilkada atau pemilu yang demokratis itu adalah adanya kebebasan menentukan calon, kemudian pemilihan itu benar-benar berarti, dan adanya perlakuan yang sama dalam memberikan suara. Ini tidak dipenuhi dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Pilkada bagi pemilih. Begitu juga dengan bagi pasangan calon yang maju secara perseorangan. Dia disuruh bersaing dengan benda mati, dengan kolom kosong. Ini juga perlakuan yang tidak adil menurut kami terhadap pasangan calon. Ada di Sumatera Barat, di satu daerah itu, pada Pilkada 2020 lalu, itu dia adalah pasangan calon dan menang. Kebetulan saya ketemu dengan pasangan calon terpilih ini. Tapi dia tidak menunjukkan kegembiraannya karena menang melawan kotak kosong. Di Pasaman Barat itu, Pak. Di Pasaman, bukan Pasaman Barat. Tidak menunjukkan kegembiraannya karena mungkin dia merasa ini tidak ada rasanya menang melawan kotak kosong. Tidak ada kebahagiaan bagi dia. Jadi pemilihan satu pasangan calon yang dalam surat suara itu ada foto pasangan calon, kemudian ada kolom kosong, itu merugikan atau menimbulkan ketidakadilan baik bagi pemilih maupun bagi pasangan calon yang maju secara perseorangan. Nah, dari beberapa hal itu kita menyimpulkan bahwa ini menyambut yang disampaikan Mbak Bivitri tadi, bahwa MK salah satu-satunya ya bisa jadi pilihan untuk melakukan perubahan. Tapi catatan kami sebenarnya ini masih perlu didorong lagi. Apakah memang benar pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada yang itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi nomor 100 itu sudah benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Dan menurut hemat kami ini tidak sejalan baik terhadap Undang-Undang Dasar 45 maupun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi apa yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu tidak sepenuhnya diikuti oleh pembentuk undang-undang melalui pasal 24 huruf C tadi. Nah, saran kami adalah harus dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, berkaitan terutama dengan pemilihan pasangan calon tunggal. Dan karena ini 27 November, ini agak riskan juga dan saya yakin juga tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu dekat.
Jadi kita menyarankan setidaknya ini untuk kepentingan pilkada serentak periode berikutnya, ketentuan ini mestinya sudah dilakukan perubahan. Nah, rekomendasinya, manakala nanti ada mungkin teman-teman Perludem ingin menguji lagi, ya, karena kalau kita baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dimungkinkan untuk menguji lagi satu pasal kalau pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang dipakai untuk menguji itu berbeda. Jadi bisa saja pasal ini diuji lagi dengan menggunakan pasal lain dari Undang-Undang Dasar 45. Dan saya kira ini perlu juga dilakukan agar Mahkamah Konstitusi berpikir lagi untuk menilai atau menelaah seberapa jauh putusan nomor 100 itu relevan untuk dipertahankan. Kami rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asri Bayano yang sudah menyampaikan